Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu pribadi Bapak Haji Dr. Andes Haji Ustaz MSI, yang kami hormati Ketua PPD Kabupaten Luwu, yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum PPD Kabupaten Luwu, serta teman-teman peserta BIMTEK yang kami banggakan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk hadir bersama di acara pembukaan bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa tahun 2022. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi contoh suri teladan bagi kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di PPD Larsen. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita bersama mendengarkan sambutan Ketua PPDI Kabupaten Luwu yang diwakili oleh Sekretaris Umum PPDI Kabupaten Luwu pribadi Bapak Arkam SIP. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Luwu, serta para rekan-rekan yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita
mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa menghadiri satu kegiatan, yaitu bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa pada gelombang ketiga ini. Juga tak lupa pula kita mengirim selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi selaku panutan kita sebagai umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat berbahagia, sebagaimana pada malam hari ini kita masuk pada gelombang yang ketiga. Artinya sudah ada 2 gelombang yang sudah selesai. Namun perlu teman-teman semua tahu bahwa dilakukannya bimbingan teknik ini agar supaya semua teman-teman desa laporan pertanggungjawabannya itu akan bisa selesai dan bisa dananya tahap ketiga cair minimal minggu pertama atau tanggal 5 di bulan Desember nantinya, sebagaimana harapan Bapak Kadis yang pada sambutannya kemarin di Jambore PPDI Kabupaten Luwu di Bonglo, Desa Bonglo, Kecamatan Basta Utara. Ini yang perlu teman-teman pahami, bahwa ketika kita keluar, ketika kita selesai melaksanakan bimbingan teknik ini, otomatis teman-teman sudah pada standby semua laporan pertanggungjawabannya dan penyerapannya sudah bisa ada di saudara Wadi. Ya, seperti halnya pada gelombang pertama, gelombang kedua, rata-rata teman sudah penyerapannya sudah ada di Pak Wadi, sehingga tinggal teman-teman yang belum melakukan perubahan APBDes setelah pulang dari sini bisa kita agendakan untuk melakukan perubahan APBDes. Ya, itu harapan kita. Karena kenapa? Di tahun-tahun sebelumnya jangan sampai seperti dengan jangan sampai itu yang terulang kembali. Karena kenapa? Tahun 2021 kemarin itu kita sudah deadline, bahkan seperti yang dikatakan Pak Kadis, bahwa ada desa yang tinggal 5 menit hangus dananya. Ini yang kita tidak inginkan kembali. Ya. Jadi setelah selesainya kita bimbingan teknik ini, ada progres atau ada output yang kita bawa keluar. Ya, itu minimal bahwa penyerapan sudah selesai semua dan sudah ada di mejanya Pak Wadi. Itu harapan kita semua. Dan saya selaku pengurus PPD Kabupaten Luwu sangat mengharap kepada semua teman-teman bahwa ketika ada yang terkendala laporannya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu menyampaikan kepada semua koordinator kecamatan yang ditugaskan di kepengurusan PPD Kabupaten Luwu untuk segera membantu teman-teman yang terlambat LPG-nya. Karena di kepengurusan PPD Kabupaten Luwu ada memang tim khusus yang ditugaskan untuk pembinaan administrasi teman-teman yang terkendala. Ya, itu seperti dengan tahun 2021 kemarin, kami standby 3 hari 3 malam di DPMD. Ya, dengan tim yang ditugaskan. Ada Ilan Batu Uru di sini, ya. Sampai itu jam berapa malam itu, bahkan Ilan Batu bermalam karena kami eksekusi LPG-nya untuk dibantu. Ya, jadi harapan kita untuk 2022 ini tidak ada lagi yang begitu. Harapan Pak Kadis bahwa tanggal 5 minimal
sudah semua tahap 3 sudah cair di rekening desa masing-masing. Inilah harapan kita untuk melaksanakan bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa ini. Ya, jangan kita seperti tahun kemarin masih tertinggal dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya, Kabupaten Luwu kita tertinggal. Ya, jujur. Makanya itu harapan kita melalui pengurus PPD Kabupaten Luwu, Pak Kadis menitip pesan bahwa teman-teman semua mari kita bekerja sama, saling membantu. Karena kenapa? Bidang pembinaan administrasi yang ditangani oleh Bapak Sultan Mubarak. Dia adalah koordinator bidang pembinaan administrasi di kepengurusan PPD Kabupaten Luwu. Pak Sultan Mubarak mohon berdiri supaya teman-teman bisa tahu bahwa inilah penanggung jawab pembinaan administrasi. Nah, ini yang bertanggung jawab ketika ada teman-teman nantinya yang masih terkendala di akhir November nanti. Karena kenapa di setiap kecamatan ada koordinator kecamatan yang kita tugaskan untuk mengontrol teman-teman. Di Bajo Barat ada korcamnya, Ibu Sahriani. Ya, Bajo. Ya, Bajo. Oke, Bajo. Di Bajo Barat Saudari Adila. Ya, berdiri. Ini kalau ada teman dari Bajo Barat yang terkendala LPG-nya, mohon hubungi Ibu Dila. Nanti kami eksekusi, turun ke lapangan untuk membantu. Ya, di Walendram Barat ada Pak Andi Tasrum. Ya, Korcam Walendram Barat. Teman dari Korcam dari Walendram Barat juga berhubungan dengan Pak Andi Tasrum ketika ada terkendala. Nanti dia sampaikan ke pengurus kabupaten untuk ditugaskan teman membantu turun ke desa. Ya, tetapi saya pikir dengan adanya pelatihan yang kita lakukan ini, ketika kita sudah keluar, semua LPG-nya sudah selesai semua. Itu harapan. Karena kenapa? Besok materinya akan langsung dieksekusi langsung dengan bagi kelompok. Ya, bagi kelompok. Di mana kendalanya teman-teman? Nah, di situ kita bagi apakah dia masih dalam tahapan penginputan, apakah dia sudah tahapan penyerapan dan tahapan perubahan APBDes. Ini kita pilah besok. Ya, jadi teman-teman mohon dipahami bahwa setelah kita keluar dan kita inginkan pelatihan ini tidak lagi seperti kemarin-kemarin bahwa masih ada bendahara desa yang tidak tahu mengeksekusi aplikasi Seskedes. Ya, mohon teman-teman, kalau ada yang sekdes yang mengeksekusi aplikasi, mohon dipanggil bendaharanya untuk dibimbing. Ya, itu karena kenapa? Hari Jumat, ya hari Sabtu ada Bapak Sekretaris PMD yang akan membawakan materi tupoksi perangkat desa. Nah, yang bertugas atau berwenang untuk melakukan LPG adalah bendahara atau kaum keuangan. Ya, jangan sampai ada pemeriksaan yang datang, bendahara ditanya tidak tahu. Ya, ini yang kita mau inginkan ada perubahan ke depannya, sehingga hasil atau output dari bimbingan teknis ini sedikit ada perubahan ketimbang tahun-tahun kemarin. Ya, saya kira itu harapan kita semua untuk tahun 2022 ini, terutama di tahun 2003 mendatang. Ya, saya pikir mungkin ini segera sambutan saya sebagai pengurus PPD Kabupaten Luwu. Sekali lagi menitip harapan kepada teman-teman, mohon semua supaya mengindahkan apa yang menjadi tantangan kita semua dari Bapak Kepala Dinas. Semoga tantangan ini bisa kita terima dan kita laksanakan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
kami hormati, selanjutnya mari kita bersama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pemda Kabupaten Lu pribadi Bapak Dr. Andes Haji Gustaf kepada Bapak. Hormat kami bersama. Begitu, Mike. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten Lu, kesempatan di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua PPDI dan yang diwakili oleh Sekretaris beserta jajarannya. Yang saya hormati para peserta pelatihan gelombang ketiga, pelatihan tentang fintech ya, laporan keuangan. Pertama, tadi ada sekaligus membuka ya dan arahan, ada beberapa arahan. Sempat tahu kalau kita bukai salah satu yang mungkin lebih bagus kita buka yo. Apapun pekerjaan itu dibuka dulu baru dikerja. Ya. Apa kita dibukai? Terjadi dikatakan. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis laporan keuangan dulu gelombang ketiga saya buka secara resmi. Masih ini karena baru masuk Bu. Ya kisah sambung itu loyo ya, tapi insya Allah karena ini mungkin inilah pasar yang terbanyak. Dua gelombang ini, kalau ini yang menurut laporan panitia kalau rampung semua 62 orang ya. Dan kalau saya wajah-wajah semua ini wajah-wajah cepat ini ada juga terlambat ya. Kemarin malam itu saya tanyakan kepada panitia mana laporan. Kalau kemarin hampir laporan bisa singa selesai. Ya saya juga ini mau angkatan ketiga ini begitu juga. Yang laporan yang gelombang pertama ini cuma 23 ya, 23 ya laporan selesai. Apa sebabnya? Saya mau ini ada outputnya dan hasilnya, sehingga ini nanti bisa kita ditanya asal ini outputnya yang didasarkan oleh BPDI bahwa pencairan dana desa transfer dari rekening RKN, rekening negara ke rekening desa itu sudah terrealisasi paling lambat tanggal 5 Desember. Ya kijo rekening desa ini ya terserah kamu. Lamnya raka, raka, kita ini cek sampai 30 Desember simpan tuh, kalau ditarik bunyi. Iya. Ada juga yang berada dari bunyi, kita tahu. Iya. Setiap langkah kepala desa, apapun bentuknya administrasi itu dan perangkat desa itu kami tahu di DPRD. Iya. Seperti tahun lalu, saya katakan pompengan taraf barang ditarik. Ini hampir BPK. Seandainya kami mau jatuhkan pada desa, diperiksa BPK, simpan itu dikembalikan. Jangan coba-coba tarik. Kamu juga tuh bendahara, lalu kepak saling berisani. Ya, ini fungsinya yang ada dilatih di sini. Manajemen pengelolaan keuangan, seharapkan di sini diikuti nanti. Karena apa? Langsung bimbingan teknis. Apa sebabnya? 4 angkatan. Saya bilang jangan lama, jangan terlalu banyak. Apa terlalu banyak? Lebih banyak ceritanya daripada kerjanya. Apalagi yang terlalu banyak, hanya satu orang yang belajar dan lain bagi bagian yang sentral. Ya. Ini yang harus kita apa sebabnya saya oke 4 angkatan supaya juga teman-teman yang sudah mengetahui tentang laporan pertanggungjawaban langsung bimbingan. Kedua, kami dari Ibu Cu, Ibu Nen dan beberapa perangkat dan bantu itu kita langsung selesaikan distribusi di sini. Bahkan di sini saya katakan kemarin 1 minggu ini pelayanan di biro kami tutup. Semua di sini ini kan kalau Anda mau cetak BLT boleh silakan. Yang penting
Yang penting Anda lengkap ya, bisa cetak. Tahap terakhir Oktober, November, Desember. Bisa kita jangan kita berikan di sini. Ini apa sebab bisa katakan di sini? Kita undang di sini semua supaya ada sinkronisasi antara laporan pertanggungjawaban dan kepala desa. Ini juga terjadi tadi. Ini mohon ya, kita bukan saya karena tidak ada yang campur. Tadi seperti Komba ya, saya telepon Komba. Kenapa kita tidak ikut mendarat? Nabi langsung susah hadis. Yang jatuh lagi pulang, iya tewi. Ya ke iya maju. Ding, ini pelajaran setelah saya bilang ini perlu saya sampaikan ini. Tolong, kalau memang itu jelaskan sama Pak Desa. Akhirnya ya itu cara. Apa itu Pak Desa? Yang sudah diberitahu anak, kamu itu tapi kita kasih serba. Ya, dan jangan coba-coba minta pelatihan di Pak Desa ikut kalau kau tidak pernah sisihkan sama dia. Saya tadi makanya sampai saya telepon, habis saya pelepasan mayat, saya bicara, saya telepon. Itu bahasanya misalnya kau salah itu. Karena riskan itu, kalau Pak Desa mau pergi tidak ada uang, kalau Anda mau pergi ada uang. Saya, bagaimana kamu? Saya karena masalah Pak Desa itu penggunaan anggaran. Ya, Anda lah yang memanage. Ya, memang tidak ada dana untuk kepala desa, jangan pergi. Nak kasih malu. Ini saya harapkannya. Ini yang perlu. Tapi sebenarnya kalau kepala desa itu lebih tahu manfaat daripada pertemuan ini, dia pasti diurus meskipun nendang ngilui. Maka saya tidak terlalu banyak lebar bicara sama desa Komba karena dia pasti banyak militer. Semakin nanti kutanya ini sasaran yang benar. Ini kita hindari. Ya, makanya saya katakan kalau bisa tahun depan memungkinkan dana lebih apabila berubah nanti ke rumah kembali ke rumah maksimalkan. Bentang kapasitas. Ya. Dan ini soal kita akan bagi. Oh ini untuk kepala desa, ini kepala desa, ini BPD. Itu juga ingat BPD ya. Lalu kepada Gambang. Ingat BPD supaya kita latih juga tupoksinya. Dona gimana jawab atau bagaimana caranya mencari kesalahan kepala desa. Ini juga yang perlu kami sinkronkan nanti. Insya Allah kami akan adakan di pelatihan tentang kasih dulu kepala desa dan DPD supaya dijelaskan tupoksinya masing-masing. Ini yang perlu kita sinkronkan di bawah karena ini juga yang menghambat pelaksanaan pembangunan desa. Ya kita ada sinkron BPD dan kepala desa. BPD keluar sebagai mata-mata, kepala desa juga takut bertindak, padahal sasaran. Ada beberapa yang terjadi, ya untuk kebiri. Ini karena ketidakcocokan antara BPD dengan kepala desa, korban aparat desa. Ini yang harus kita pelajari. Bapak Ibu menghormati, sarapan ini kelompok ketiga ini ya jangan seperti tadi malam, tapi alasan tadi malam, saya tadi malam kita mana bisa kita selesai semua Pak, terpas saja karaoke, lah. Jangan begitu ya sarapan. Kalau memang tidak ada selesai, Anda datang di sini untuk menyelesaikan laporan. Sarapan juga paling begitu. Kalau memang tidak selesai, sehingga depan sisa kita bawa ke sana. Kayak kalau bisa sudah masuk di aplikasinya, laporannya, realisasinya kalau ada laporan santai terkirim itu kalau bisa minggu terakhir atau minggu keempat November sudah terkirim semua di RKS. Itu dana. Ya. Dan juga apa yang dikatakan tadi sekretaris, ada beberapa perwakilan yang ada di setiap kecamatan. Ya, iya kuat tahu, ya itu perwakilan yang tidak selesai. Ya, maaf ini tersinggung. Karena hampir semua ini ku tahu. Ini terlambat, ini cepat, ku tahu. Ya. Ya, cuma ini saya harapkan teman-teman semua yang lain, kita ini PPDI satu organisasi
Ya, dalam artian pencapaian satu itu apabila tercapai, semua tidak terbawa. Karena ini adalah pertama organisasi PPD ini buktikan bahwa Anda mampu merubah mindset, merubah paradigma yang selama ini bahwa itu saja yang terjadi sekitar rumah itu dengan mempercepat pencairan dana desa, administrasi yang ada. Juga jangan sampai situ. Setelah ini selesai, kita masuk ke pencairan 2023. Saya mau lagi katakan Anda lagi, ada yang cair di minggu terakhir Januari. Ya. Nah, ini saya sampaikan bahwa dalam penyusunan RAB, tolong koordinasi kami di DPD. Kami ada konsultan yang kami siapkan untuk penyusunan RAB. Karena ini kemarin kendala pencairan adalah di RAB. Itu RAB tidak mutlak bahwa pendamping PDTI yang buat. Seharusnya aturan itu adalah, orang saya katakan kepada Pak Desa, anggarkan dana desa itu untuk membayar anak kita sekolah di teknik sipil. Setelah selesai pakai untuk ini tahun insya Allah ada kami sudah bicarakan dengan pembuat RAB di Kabupaten Sarapan, teman-teman semua yang tadi Pak Desa koordinasi dengan kami. Nanti ini jadi sudah siap tenaga 40 orang. Ya, sebab Mas, ada juga yang dicari di Mas. Supaya cepat. Karena dasar daripada pencairan dana desa pertama di Januari banyak kita mengajukan dasar, tapi RAB nya belum selesai. Minimal ada satu RAB yang bisa kita usulkan. Ya, kalau bisa nanti minggu keempat ada yang cair. Ya, tahun lalu ini tahun ini bahwa ini tahun memang tidak terlambat. Apa sebabnya? Pilkades kita 91 desa ini kemarin hampir waktu di situ, sehingga kemarin kita di pencairan pertama itu gas warni kita pun terlambat. Tapi di pencairan kedua ini ya, misalnya pencairan keempat ini kita yang tercepat. Saya selatan. Kalau kita bisa selesaikan di tanggal 5 Desember, kita yang tercepat. Ya, jangan kita kecuali kalau baru itu cuma bambu desa. Dia mandiri semua, cuma 2 kali pencairan sama dia. Kita bisa. Tapi kalau kita bisa di tanggal 5 Desember kita yang tercepat di Selatan, jangan ke rakyat. Selatan kita bisa tercepat. Itu harapan saya. Yang kedua, saya selesaikan tupoksi dulu. Anda datang ke sini adalah pelatihan. Jadi lo pikirlah begitu lolang. Karena ini kalau kebanyakan perempuan juga laki-laki seberapa ya. Yang kedua, laki-laki saya panitia juga yang disuruh ke Bongi. Siapa tahu di dalam PPBD, tidak ada PPBD di kota. Kalau ada yang didapat hal apa ini PPDI pasti karena tidak ada PPDI di kota, tidak ada desa di kota. Teman-teman Citra ya, jaga marwah organisasi, jaga kekompakan organisasi, sehingga untuk nanti bisa kita memberikan yang terbaik. Terakhir pesan saya, bantu teman-teman yang belum bisa. Karena kita tahu ini 91 desa ini pasti banyak yang diganti, banyak yang baru. Kenapa? Bukan kembali saya ini lagi. Ya, ini saya harapkan, ini juga melalui kesempatan ini saya harapkan dari semua, tolong kalau ada pilkades jangan ikut politik praktis. Dia bisa ya. Apa sebabnya kami baru selesai pelantikan kepala desa langsung datang sama ganti bendahara ke bawah. Ngapain? Ikut dulu bagi uang. Pilkades ini yang kita hindari. Kenapa? Sebabnya ke depan ini penataan aparat desa itu semua kebijakan dari top dan kabupaten, dari pusat sampai ke bawah, dan semua persyaratan ini sudah kajiannya pun sudah mengacu ke ASN. Ya, kami kemarin
kalau kita PP 11 2019 bahwa gaji yang memenuhi syarat kepada desa kan 2,5 juta, sekretaris 2,260 dan tidak kau di tahun mudah-mudahan Kabupaten Kepulauan kami mudah-mudahan dana dalam ini bertambah, kami akan naikkan juga. Tapi kalau rugi sampai ke 2,20 juta, yang penting gede. Kenapa sebabnya? Kalau ini sudah kami penuhi semua, kalau sudah 2,20 juta, kepala desa 20.000, terpaksa Anda kami cekok. Setiap hari cekok. Kenapa Anda sudah digaji berdasarkan PNS atau ASN golongan 2A non dinas? Jadi tingkatan kapasitas Anda itu setara dengan ASN, maka kehadiran Anda juga seperti ASN. Kami cekok pagi, cekok sore. Jangan ada kantor desa, ya. Mana tadi ada ya. Tadi saya pernah lewat jam 11 belum buka kantornya. Jadi ya, nanti ada di semua ya. Kalau ada kantor desa lewat, kira buka foto itu siapa kan kenal kantor desa ini siapa? Ya. Saya pesan bukan namanya deh. RSM sekarang banyak saya cari pesan Anda. Usahakan kalau pagi atau kerja dulu. Atau so punya buku memang selesai silakan. Bukan dulu. Atau atur siapa yang masuk hari ini cepat masuk. Supaya jalan ini kan desa itu adalah pelayanan publik wujud tombak. Tidak bisa diurus apapun bentuknya kalau tidak disetujui kepada desa. Undang-Undang nomor 579, desa itu adalah dia kepala pemerintahan yang sifat kebijakannya otonomi. Jadi mau mati di kepala desa kasih. Jam mati di kepala desa dan jam mana ini? Bisa bukan 80, ya. Kalau kepala dusun, kita memang enak karena kita nyawa mengkutung royong, makanya tadi pinggir itu. Makanya pada saat tes aparat, kita itu kepala dusun dilihat di pinggir itu, Pak. Tidak mungkin dilihat tidak pakai mengkutung royong. Jadi ini bahwa semua pekerjaan di kantor. Karena mereka tertutup masing-masing. Kepala desa itu adalah kepala pemerintahan. Sekretaris itu adalah kepala administrasi. Dia seperti kepala kantor. Ini yang perlu pahamnya ya. Kepala desa itu tugasnya itu cuma 70% di kantor. 70% di kantor dia keluar melihat apa yang terjadi ini. Terbalik kalau sekdes itu dia punya 70 di kantor, 30 di luar. 30%-nya adalah perintah kepala desa itu mewakili. Jadi kalau ada kantor desa yang mau administrasinya, maka sekdesnya lemah. Ya, kalau ada kantor desa yang lemah, sekdes aparatnya. Insya Allah hampir bilang itu foto kantor desa di Kopaja, nanti akan saya pasang semua di depan DPRD di luar. Kami ambil gambar dalam kondisi apapun. Lihat. Jadi tulisannya nanti kenali kantor Anda. Nanti akan pasang semua itu di balai. Oh, ini kantor desa Anda, ini kantor desa Anda. Sehingga apa? Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita penyelenggaraan, kami akan mengadakan perubahan siapa kantor desa terbaik. Ya. Itu penilaiannya itu tidak seperti yang sekarang bilang di Pasirian. Tidak. Kita turun langsung tiba-tiba melihat bagaimana pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan. Itu harapan saya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini ya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua ya, yang saya harapkan adalah outputnya, hasilnya yang bisa kita bawakan bantu kepada desa. Kita tahu karena sekdes atau bendaharaku ikut pelatihan sehingga cepat pencairan dana desa. Ya, suruh pelatihan tambah terlambat dibayar. Hadirat disuruh stop. Ya.
Yang ini saya harapkan koordinator setiap kecamatan bantu teman-teman kita yang ada tergambar yang baru, ya. Karena banyak yang baru saya jadi baru, banyak juga yang cepat menyelesaikan. Itu yang seperti Santanung itu saya seorang juga sudah bisa menyelesaikan. Kelompok-kelompok yang 2 tahun ke sebelum ini ya terlambat. Terlalu kemarin bicarakan. Saya apa yang saya katakan di sini supaya ada pembelajaran untuk mengenal bicarakan, Ramateke, Suli, Lewaci, yang kalau di barat, Siti Trui, Indah Jolo, mana yang tentu. Ya, saya ini ada perubahan. Jangan juga ini juga yang saya ngurus itu. Tak pada mati desaan, tak pada mengurus, jangan itu. Kalau bisa sabar, baku jangan cepat. Kenapa sebabnya? Kesimpulan berlambat prosesnya. Juga kami berusaha, mudah-mudahan ini memang kami akui bahwa kami kekurangan ruangan. Sebenarnya kami mencari ruangan untuk siapkan Anda apabila datang mengurus. Ya kira sisa sini, ya kau di situ. Karena kita tahu Ji, kita stempel di bawah. Kita tahu Ji. Ya. Saya katakan kemarin ada tas 3 di depan ruangan saya. Wah, mana bayar? Ternyata kau stempel. Saya bilang, maksud ini tas ada stempel DPD, kepala desa, toko, ada semua dalam. Saya bilang mana ini benar, antisipasi. Ini saya katakan ada asal pesan saya, nah, jangan sekali-kali kalau surat tanda tangan Anda, tanda tangan apapun itu, kalau memang tidak pernah tanda tangan orangnya, bahaya. Apalagi kalau itu ada persaingan politik, itu pidana murni ya. Kalau ada yang melakukan itu pidana murni, tidak prosesnya. Kecuali yang kena tersurat dan tangani, tiba-tiba datang menjadi bahaya mati masalah anggap itu. Bisa cipas gitu, jawab itu. Kan pernah tangani. Itu kalau dia jangan coba. Ya. Apa sebabnya? Tahu di akhir desa-desa masa ke desa-desa tempat desa ada mandi. Selesai itu tangani. Bukan, dia perlu kena membela ke itu pastimnya. Kalau ada salah-salah tinggi, langsung selesai datang ke desa. Mari desa ada di warung Sabtu tadi ini. Jadi saya bicara. Karena ada stempel itu di tas. Ya. Kedua, toko. Tahu di lama saya bikin RPJ, sama kita kerja. Jadi sama apa sebabnya ini? Apa sebabnya kita kerja? Penentu suatu keberhasilan administrasi. Seburuk apapun Anda di lapangan, tapi administrasi bagus, bisa kita kerja. Makanya kita katakan keberhasilan itu ada 3T. Administrasi, personil dan lingkungan. Apabila ini 3 kita pegang, insya Allah Anda akan lepas dari apapun bentuknya. Itu di lapangan, kami di DPD, mana kami bilang di Kuala Lumpur bilang ini. Kamu mau itu laporan di mana? Makanya itu kalau ada di APH, kami tantang. Secara administrasi lengkap Pak. Secara administrasi. Kalau fakta di lapangan kami terjamin, karena Anda eksekusi. Tapi yang pertama diperiksa apabila ada bermasalah adalah administrasi. Apabila administrasi bagus, tidak turun lapangan itu. Ya, makanya kalau dia karena biasa ya, banyak juga yang masuk di kejar. Apa yang kayak ibu neng? Nanti waktu itu dia video kita takut. Tidak, neng itu, Jum itu, Ibu Kadit itu, begitu kenapa? Demi Anda. Kalau ada salah sedikit, kita sudah benahi. Apa saya bilang karena kalau sudah ke kami sudah anggap selesai. Ada proses hukum, kami katakan, kami jamin. Itu. Makanya kemarin bahasan tentang saya, dia bilang bagaimana kalau kecamatan verifikasi sebelumnya tidak bikin kesepakatan. Anda verifikasi, setelah Anda verifikasi, kami kasih keluar rekomendasi. Tapi apabila ada proses hukum, Anda maju.
Mataku ini bukan banyak. Anda kalau ada masalah, ada suka biar kami siap pembahannya, kami ditanya kenapa ada begini. Kami ditanya. Ya Bapak Ibu saya hormati, saya harapkan dan bisa dipengetahuan itu pekah, ya pekah. Sedikit saja ada kita bisa kena, tapi sedikit kalau Bapak sudah administrasinya itu paling bagus. Intinya adalah sahabat kepada saya, jangan ada kepada desa, apa desa dan kepada desa berjamaah. Kesalahan berjamaah ada fiktif, ya. Karena ada kemana kepada desa kita itu terseret hukum karena fiktif. Ya kita sana fiktif, minimal kerugian negara bisa dikembalikan. Tapi kalau fiktif apa mau dinilai? Berapa kerugiannya? Ya sengaja, ada faktor sengaja. Jadi saya harapkan semua mari kita bekerja dengan baik. Yang kedua, ikuti pelatihan dengan baik sehingga tutupnya ini bisa diukur, bisa dilihat nanti, dan bisa saya katakan bahwa apa yang dilaksanakan oleh PPDI ini mempunyai output yang lebih bagus. Apa yang dilaksanakan kegiatan ini memberikan partisipasi yang cukup signifikan kepada dinas terkait. Ya, jangan datang di sini pindah tempat tidur. Ya. Atau di hotel Makibu, ya. Kita datang di sini untuk belajar selesai pertanggungjawaban. Apa yang bisa katakannya? Ya kita kepada sama apa namanya Tuhan? Sorry, gara-gara manja kita baru bicara dari sini. Kan? Ya banyak ya gitu ya. Pasti mengaca juga kepada saya menunggu. Nanti ku tahu itu setelah di penjaraannya saya tahu memang ini bagus itu. Karena perginya pelatihan yang pada desamu ini hasilnya yang kita manju harus mengkadang. Ya, saya harapkan bekerja dengan baik. Yang baru terangkat jadi aparat desa khususnya di keuangan dan sekdes, jangan malu bertanya, silakan bertanya kepada teman-teman dan teman-teman yang ketahui itu ya bahwa ini adalah baru bantu. Ya, terakhir pesan saya, jangan antara PPDI baku cerita. Bagus sikap di media sosial. Saya tidak mau itu. Kalau ini ya, saya mau semua aparat desa Kabupaten dulu. Kalau ada satu dicubit, semuanya dicubit. Ya, jangan kamu yang ikut cubit teman. Sudah saya katakan kepada desa, ya kedeng aparat desa. Apalagi PPD masuk dengan PPDI. Yang baku cerita tentang desanya di media sosial, ganti. Kamu yang tidak kepada tuh, misalnya Pak Anu tiba-tiba jangan kamu bukan tambah beriman pada iman tuh, jangan. Kau tuh tidak begini doang. Jangan juga kamu yang tambah-tambahi. Ini saya harapkan supaya ada manajemen, ada kebersamaan itu di dalam satu organisasi. Ya, maka ini PPDI. Kalau Anda bekerja dengan baik, organisasi ini organisasi paling kuat di Kabupaten ini. Kami bisa backup Anda kalau keluar SP1, yang penting kinerjanya bagus. Cuma kalau SP1 coba tanya saya, apa SP2, SP3 nih? Maaf, setengah mati ditutup itu SP3 nih. Kalau SP1 cepat lapor kepada ketua, nanti kita fasilitasi untuk ketemu. Ya, kalau kita bekerja dengan profesional. Karena kalau dia SP3, misalnya juga ya, ini misalnya ada terjadi, dia bisa kita mundur. Kalau SP3, lebih Anda mundur cepat. Kalau terbit SP3, Anda tidak mundur, Anda diberhentikan secara tidak hormat, Anda tidak bisa lagi jadi aparat desa siapapun kepala desa. Ya, itu. Kalau sudah SP3, lebih mundur. Karena siapa tahu di belakangnya ada tanya kepada saya bisa ditanya masuk atau bisa setelah baru masuk. Itu yang saya harapkan. Juga saya bilang kemarin saya tanya ke pengurus PPD, ya kedeng keluar SP1, coba tanya ketua, kita fasilitasi ketemu, kita kasih mencari ini. Karena biasa juga arogansi seorang kepala desa itu muncul misalnya terlalu kondisi, sehingga banyak menimbulkan kegaduhan di tingkat desa, sehingga kepala desa mengganti. Minimal dulu kalau memang ada perbaikan itu ada SP1
kita panggil apa masalahnya, kita pertemukan, dan saya harapkan jangan ada aparat desa yang melawan kepala desa. Tidak akan pernah dibenarkan bawahan melawan pimpinan, apapun modelnya. Tidak akan pernah dibenarkan. Jaga itu. Dan satu juga yang Anda tahu bahwa kepala desa itu punya hak prerogatif untuk mengganti kepala desa. Ada hak prerogatifnya. Itu dijamin dengan aturan yang ada. Tapi saya rasa apabila kapasitas Anda bagus, laporan keuangan bagus, pencairan bagus cepat, tak ingin saya kepala desa. Ya kepala desa saya nak pusing-pusing tu kecap kopi dulu ina. Tapi kisi sambusi dulu ina, cari lagi, tidak pusing itu. Tidak pikir penggantian, ya kita lama apa dia benar, tak diurusi. Karena selama keluhannya itu kalau masuk di meja saya, kalau mana kenapa? Apa kenapa? Apa yang benar? Baru begadang. Apa benar? Baru yang banyak juga begitu. Mana benar? Maksudnya tidak ada DPD. Ini yang harus kita coba itu. Saya kira itu dari saya. Selamat ya bergabung di gelombang ketiga ini, ikut materi dengan baik, selesaikan dengan baik, karena besok pagi-pagi maksudnya pagi-pagi saya dihubungi Pak Kasares, Pak Kapolres diwakili Pak Kasares jam 9 paling lambat mungkin jam 8 sudah bergabung. Itu mungkin pagi-pagi kalau bisa jangan materi mungkin 1 jam saja. Setelah itu baru kita masuk ke pembahasan-pembahasannya, bimbingan langsung tentang pengolahan desa. Sekian dari saya, akhir kata, dulu kami mengiskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama untuk acara pembukaan ini yang mengajak para hadirin membaca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi pasti berkhairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami peserta dari sebelum tinggalkan ini terkait dengan materi Ibu Kabit besok, kami ingin divulgasi dulu tentang permasalahan yang dialami oleh desa masing-masing. Nanti akan dikata oleh panitia yang didampingi oleh Bapak Husain Bucin dari Langkiti. Jadi teman-teman panitia akan mendata semua kendala yang dialami oleh desa terkait dengan keterlambatan pencairan dana desa tahap 3. Ya, dari panitia untuk meregister semua kendala yang dialami oleh peserta. Jadi kita kopi dulu sebelum kembali ke kamar istirahat untuk berhasil deh, berhasil ini. Format begini ini dikoreksi dulu. Syuting dulu kan Ki.